Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan masyarakat. Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Namun di sisi lain, Israel sendiri merupakan anggota FIFA dan berhak mengikuti semua turnamen di bawah bendera FIFA selama memenuhi syarat seperti gelaran U20. Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel lantaran Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Seperti Anda ketahui bahwa PDI Perjuangan adalah menganut ideologi Bung Karno. Ya. Dan salah satu prinsip Bung Karno adalah Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai suatu negara selama Israel tidak memerdekakan Palestina. Jadi sampai sekarang Israel masih menjajah Palestina, dan karena itu sampai sekarang pula Indonesia seharusnya tidak mengakui negara Israel. Tapi ini kan untuk konteks olahraga. Iya, olahraga ya ada kaitannya dengan hubungan diplomatik. Oke. Artinya biasanya dua negara yang tidak punya hubungan diplomatik putus hubungan sama sekali dalam segala hal. Iya, kecuali melalui perantara negara ketiga. Oke, di 2019 pada saat itu tadi Bang Ali mengatakan kan, artinya kalau memang sekarang ternyata Israel ikut serta aktif di U20 nanti, seharusnya negara kita seperti apa melalui kader Anda yang ada di pemerintah? Iya, salah satu dari Bung Karno ada namanya Trisakti, kedaulatan politik. Di sinilah letaknya Indonesia harus meletakkan kedaulatan politik. Tidak boleh campuri pipa atau siapapun. Harus berdaulat dari segi politik. Di sisi lain, Israel sendiri merupakan anggota FIFA dan berhak mengikuti semua turnamen di bawah bendera FIFA selama memenuhi syarat seperti gelaran U20. Tidak ada negara di dunia nih yang punya sikap dan perilaku seperti Indonesia, yang ada pada barisan terdepan dalam memperjuangkan negara Palestina dengan hak-hak kemerdekaannya berdiri di atas kakinya sendiri. Itu dia, apa tidak bertolak belakang, Bang? Iya, karena itu maka saya bilang, apakah dengan tim nasional Israel yang mengikuti ketentuan peraturan regulasi FIFA, dia main di Indonesia, kemudian rontok dukungan Indonesia kepada Palestina? Tidak, jawabannya. Jadi abu-abu. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa begitu juga pandangannya pemerintah, bahwa apakah dengan kita menerima atau menjadi tuan rumah yang ditetapkan dalam Shanghai Meeting 24 Oktober 2019, kemudian ketentuan FIFA dan timnas Israel dia lolos dalam luar biasa, kemudian main di Jakarta dan hilang kita punya dukungan kepada Palestina? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena duta besar Palestina sendiri menyebutkan kan, sadar akan peraturan FIFA, sadar dan tahu akan komitmen Indonesia dalam dukungan kepada Palestina. Terus kenapa kita sendiri? Itu pandangan Anda. Itu pandangan Anda. Bukan pandangan saya. Pandangan duta besar Palestina. Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang meragukan kedaulatan Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia dalam membela hak-hak perjuangan Palestina. Bukan keluar dari mulut Profesor Hamka, guruku, Andre Guruta, bukan. Tetapi keluar dari perwakilan masyarakat dan negara Palestina di Indonesia. Itu sebabnya mereka jauh lebih sadar terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster pada 14 Maret 2023 lalu juga sempat melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang berisi penolakan wilayahnya dijadikan lokasi laga timnas Israel pada Piala Dunia U20 nanti. Penolakan dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang berkaitan dengan Israel. Tim TV One mengabarkan.